Tanya Dokter Disen sambil mengambil stetoskopnya. Belum. Tapi aku bekerja sebagai babysitter. Karena asiku berlebih, aku menjadi ibu susu. Abel tidak malu mengatakan pekerjaannya. Siapa tahu dokter tampan ini mau menjadi bayinya juga. Abel suka yang tampan-tampan. Kalau jelek maaf sajalah. Sus Abel tidak selera. Dokter Disen yang mendengarnya cukup kagum. Abel terlihat sangat nyaman diajak mengobrol. Panggil Abel saja, Dok. Jangan Nona. Aku malu dipanggil Nona. Abel mencoba tenang. Tidak boleh buru-buru. Triknya sangat licik sekali untuk mengambil hati dokter tampan ini. Dokter Disen terkekeh lagi. Baiklah, Abel. Bolehkah aku memeriksamu? Tanya Dokter Disen meminta izin terlebih dahulu. Periksa saja, Dok. Kenapa harus bertanya? Kan aku kesini memang mau diperiksa. Ucap Abel lagi. Tetapi bukan begitu yang Dokter Disen maksud. Pasalnya dia akan memeriksa dadanya Abel, jadi dia meminta izin lebih dulu. Tetapi karena sudah mendapatkan izin dari Abel, dia pun tidak segan untuk melakukannya. Dokter Disen mulai memeriksa Abel. Rasanya dadanya juga ikut berdebar. Apalagi saat tangannya tak sengaja menyenggol dada besar Abel. Shes. Kenapa? Tanya Dokter Disen. Dadaku cukup nyeri. Mungkin karena sudah penuh asinya. Pandai sekali, padahal baru saja keluar dan tumpah di mulut Jeff. Tapi memang dia sangat gatal sekali. Wajah Dokter Disen memerah dan itu terlihat di mata Abel sebab Dokter Disen putih, cetirona merahnya terlihat. Kau harus memompanya, kata Dokter Disen sambil memeriksa Abel lagi. Tapi aku tidak membawa pompanya, ucap Abel dengan nada sedih. Sangat disayangkan sekali. Tetapi otak pria mana yang tidak akan mesum jika begitu? Dokter Disen juga masih normal dan waras, masih bisa berpikir hal-hal yang begitu. Membayangkan dirinya yang menyesap, sial miliknya semakin mengeras di dalam celana sana. Tidak mau berpikir cabul, Dokter Disen pun segera menyelesaikan pekerjaannya. Hingga sudah selesai, Abel kembali memanggil Dokter Disen. Dok, sini dulu. Pinta Abel membuat Dokter Disen mengeringitkan keningnya. Ada apa? Tanya Dokter Disen lagi. Dia mendekat kepada Abel dan Abel menarik tangannya. Abel membisikkan sesuatu pada Dokter Disen. Dari wajah Dokter Disen terlihat jika pria itu sangat serius mendengarkan ucapan Abel. Hingga tak lama Abel pun menjauh dan tersenyum. Terima kasih pemeriksaannya, Dok. Pintu ruangan pun terbuka. Terlihat Lian di sana datang bersama dengan Jeff. Wajah Lian yang datar dan dingin menatap ke arah Dokter Disen. Mana ayahmu? Tanya Lian dengan wajah dinginnya. Dia sedang tidak sehat. Jawab Dokter Disen dengan santai. Ya, biasanya ayah Dokter Disen yang memeriksa pasien yang begini, tetapi karena sedang tidak sehat diganti dengan anaknya. Lian tidak suka Dokter Disen yang memeriksa Abel, tetapi karena sudah terlanjur dia pun akhirnya mengalah. Bagaimana dengan keadaannya? Tanya Lian lagi. Baik-baik saja, Tuan. Tapi untuk hasil lebih valid kita tunggu hasil Kurzcan-nya. Lian pun mengangguk kecil. Dokter Disen sibuk melakukan banyak hal dan keluar sebentar dari ruangannya. Sedangkan Abel, dia melihat Lian datang. Saya permisi dulu ya, Tuan. Kata Jeff memeriksa ponselnya yang berbunyi. Jawab Lian. Kini tinggal Abel dan Lian bersama di dalam ruangannya. Lian mendekat dan melihat dada Abel basah. Dadamu basah? Kata Lian dan Abel tersenyum mendengarnya. Sudah dihisap air tapi belum berkurang. Sepertinya harus dihisap dadinya. Kata Abel dengan tawa kecilnya itu. Lian menyeringai. Memang sengaja sekali wanita ini. Kau pasti memamerkannya pada dokter itu, kan? Tanya Lian tak senang. Abel semakin tertawa. Ternyata Lian sangat tahu. Rezeki dia, Tuan. Dia hanya bisa melihat, sedangkan Tuan bisa merasakannya.
Jawab Abel dengan santainya dan Lian senang mendengar jawaban dari Abel. Nakal? Matt puasa guys. Buka puasa apa ya hari ini? Hehehehe. Follow dulu IG-nya Queen. Queenry 19. Bab 107. Atas atau bawah. Setelah pulang dari pemeriksaan kini Abel dan Lian segera pergi dari sana meninggalkan rumah sakit. Abel tampak senyum-senyum saat membayangkan wajah Dr. Dezen. Tampan sekali dia itu. Batin Abel dengan seringainya. Karena tubuhnya putih dan kulitnya bersih. Abel suka. Seperti aktor kebanggaannya Sus Abel di film-film. Apa yang kau senyumkan? Tanya Lian kepada Abel. Abel menoleh kepada Lian yang bertanya kepadanya. Wanita itu pun tersenyum mendengarnya. Memangnya tidak boleh tersenyum tuan? Tanya Abel yang malah memanyunkan bibirnya. Sekalian saja cium tuan Lian kesayangannya itu. Lian mendengus pelan. Dia sudah tahu apa yang ada dalam otaknya Abel ini. Memang otaknya Sus Abel tidak pernah waras lagi sekarang. Kau memikirkan dokter tak berguna itu? Tanya Lian dengan nada tak senang. Abel sudah puas bermain-main dengan memancing Dr. Dezen. Suka sekali wanita ini nakal. Jeff membukakan pintu mobil dan Lian langsung masuk ke dalam mobil. Kau tidak memakai dalaman hem? Tanya Lian merasakan yang di bawah sana. Abel yang ditanya malah tertawa. Sudah tahu tetapi masih bertanya. Kenapa kau sangat nakal sekali, Hem? Tanya Lian menatap Abel dengan kedua mata yang terpicing. Kakiku sakit, Tuan. Jetty lebih baik tidak memakai dalaman. Menyusahkan. Lian geleng kepala mendengar ucapannya Abel. Apa hubungannya sakit kaki dengan tidak memakai dalaman? Itu hanya akal-akalan Abel saja. Itu maumu saja yang tidak memakainya. Balas Lian membuat Abel terkekeh pelan. Jeff sudah masuk dalam mobil. Pria itu langsung menghidupkan mobilnya. Kita langsung pulang, Tuan. Tanya Jeff kepada Lian. Arvas dengan siapa kau tinggalkan? Tanya Lian melihat Abel. Bibi Allah. Susunya juga sudah siap. Lian menatap ke arah Jeff yang ada di depan sana. Villa. Sudah tidak tahan Lian. Jika di kediamannya banyak sekali gangguannya. Pusing Lian. Kepala atas dan kepala bawahnya sudah sangat pusing. Yang di bawah apalagi. Bisa mati tegang karena yang di bawah terus berdiri seperti tiang listrik. Baik, Tuan. Jeff menyeringai. Tentu saja dia tahu apa maksud Lian membawa Abel ke villa. Pria itu hanya geleng kepala pelan saja. Abel memang tidak ada lelahnya. Tuan, mau apa ke villa? Tanya Abel dengan kening yang mengeringit pelan. Hanya ingin. Sial. Bukan Abel tidak tahu apa yang diinginkan oleh Lian. Tetapi mau menolaknya pun tidak bisa. Abel juga ingin meski dia sedang sakit. Tetapi sakitnya sudah tidak parah, masih bisalah gesek dikit. Membayangkannya saja sudah membuat yang di bawah sana basah, mau jilatannya Lian. Pasti sangat nikmat. Bagaimana Tuan? Nanti nangis nungguin aku. Kata Abel lagi yang memikirkan nasib Arvas. Sebab Abel tahu kalau Arvas tidak mau minum susu dari botol. Anak kecil itu lebih suka dari sumber pegunungan langsung. Jeff akan menjemputnya langsung. Abel mengerti, jika begitu lebih nyaman. Apakah ini namanya refreshing, Tuan? Tanya Abel sebab biasanya jika ke villa pasti menenangkan pikiran. Abel yang sakit harus menenangkan pikirannya. Tetapi berbeda dengan nasib Abel saat ini. Sebab yang ingin ditenangkannya bukan hanya pikiran. Atas bawah juga harus ditenangkan. Terserah kau mau menganggapnya apa. Abel tersenyum tipis. Dia mengambil tangan Lian dan membawanya untuk memeriksa yang di bawah sana. Lian menaikkan sebelah alisnya dan melirik tangannya yang dibawa Abel ke rok yang dikenakannya itu. Basah? Bisik Abel dengan pelan. Gila sekali wanita ini. Tidak bisa jika bahas soal itu sedikit saja. Pasti langsung basah bawaannya. Apa kau tidak bisa menahannya sedikit saja? Tanya Lian sambil menyeringai.
Abel malah tersenyum dan mengodekan matanya. Tetapi sayangnya Lian seolah tidak memperdulikannya. Sengaja sekali pria ini membuatnya susah dan gelisah. Melihat tingkah Lian ini membuat Abel jadi kesal. Sombong sekali, awas saja nanti renyek-renyek sama sus Abel. Abel memilih bermain ponsel saja. Dia melihat ada pesan masuk di ponselnya. Siapa ini? Batin Abel melihat ponselnya yang ada dari nomor yang tidak dikenal. Saat mendapatkan balasan pesannya, Abel tersenyum tipis. Hatinya jadi gilang sebab targetnya sudah tercapai. Yes, kenapa umpan? Senang sekali sus Abel. Wanita itu langsung segera membalas pesan dari nomor itu. Di sebelah sana, Dr. Dyson tersenyum tipis saat Abel membalas pesannya. Unik, dia berbeda dengan yang lain. Gumam Dr. Dyson membayangkan Abel. Apalagi saat matanya termanjakan dengan milik Abel di dalam rok tadi. Pria normal mana yang tidak terbayang-bayang dengan hal itu? Dia sangat cantik, seksi dan tubuhnya sangat menggoda sekali. Batin Dr. Dyson sambil membayangkan Abel yang sedang berbaring di atas ranjang rumah sakit tadi. Bisikan Abel yang memintanya menghafal nomor ponselnya, ternyata benar bisa dihubungi. Kau membuatku tergila-gila mengingatmu, Nona. Mereka saling berkirim pesan. Sus Abel yang centil ini sengaja mengulur waktu dan sok-sok polos di hadapan Dr. Dyson. Abel terkekeh pelan. Tanpa sadar Lian memperhatikan apa yang dilakukan olehnya. Kau berkirim pesan dengan siapa? Tanya Lian kepada Abel. Abel langsung menyimpan ponselnya. Kenapa Tuan jadi kepo? Balas Abel. Tadi saja dia sengaja mempermainkan Abel. Jadi suka-suka Abel saja kalau mau berkirim pesan dengan siapapun. Lian memicingkan kedua matanya dengan curiga. Setiap apa yang dilakukan Abel ini memang penuh dengan muslihat. Temanku. Sejak kapan Abel ada teman? Dia di sini tidak memiliki siapapun kecuali Bibi ala pikir Lian. Tak lama mereka tiba di villa. Jeff langsung turun dan membukakan pintu mobil untuk tuannya. Turunlah. Titah Lian, tetapi Abel langsung memasang wajah kesal. Apa Tuan tidak tahu kalau kakiku sedang sakit? Tanya Abel dengan kesal. Karena Lian juga kesal, dia malas menggendong Abel. Tuan Jeff, tolong bantu aku. Belum sempat Abel selesai bicara, Lian sudah menariknya keluar dan menggendongnya. Abel tersenyum. Dia yakin Lian tidak mengizinkannya untuk pergi bersama dengan Jeff. Jeff padahal hampir saja mendapatkan kesempatan. Pria itu mengikuti tuannya masuk ke dalam villa. Saya akan ke kediaman untuk membawa tuan muda, Tuan. Ucap Jeff membuat Lian mengangguk singkat. Pergilah. Jeff segera pergi dari sana, tetapi matanya tertuju pada Abel yang mengedipkan sebelah matanya kepada Jeff. Genit sekali. Setelah kepergian Jeff, kini Lian membawa Abel ke dalam kamar. Wanita itu tersenyum senang saat mereka berada di kediaman ini hanya berdua saja. Kita hanya berdua, jadi kita bebas melakukan apapun. Tanya Abel dengan senyum nakalnya itu. Lian sudah tahu apa yang ada dalam pikiran Abel. Pasti dia sedang berpikir mesum. Wanita ini memang sangat racun sekali. Bukankah kau sakit? Apa kau masih bisa untuk melayaniku, Hem? Tanya Lian memandang wajah cantik Abel. Lian akui jika Abel memang sangat cantik sekali. Wajahnya sangat berbeda dan siapapun yang melihat matanya pasti akan tersihir. Apalagi jika wanita ini menggoda dengan tubuhnya. Siapapun tidak akan bisa menolaknya. Aku tidak cacat, Tuan. Tentu saja masih bisa. Balas Abel membuat Lian menyeringai. Lian meletakkan Abel di atas ranjang dan menindih setengah tubuh wanita itu. Abel mengalungkan kedua tangannya di leher Lian. Cup. Abel mengecup lembut bibir Lian. Seksi sekali bibir ini. Sial. Pandai dia menggoda Lian. Lian hanya tunduk kepada Abel saja. Benarkah? Aku rasa bibir ini yang selalu membuatku candu. Lian langsung melumat habis bibirnya Abel. Dia bahkan tidak memberikan jeda untuk wanita itu bernafas.
Abel hampir kehilangan nafas tetapi Lian sangat pandai menyiksanya. Ais Tuan, kau benar ingin membunuhku. Lian tidak peduli. Dia sudah sangat pusing sedari tadi pagi. Pria itu menarik paksa baju yang Abel kenakan sehingga terlihat dadanya yang besar dan pas di tangan Lian. Sudah penuh banget ini Tuan, ucap Abel dengan sangat manjanya. Lian suka dengan dadanya Abel, seksi dan sangat menggoda sekali. Saat tangan Lian mengusapnya dan meremasnya dengan pelan, membuat Abel mendongakkan kepalanya merasakan bagaimana nikmatnya dadanya dimainkan oleh Lian. Oh Tuan, Abel sangat suka sekali, nikmat banget rasanya. Wanita itu menggigit bibir bawahnya, membiarkan Lian melakukan apapun yang dia mau. Ah! Desahan Abel terdengar jelas di telinga Lian. Bagaimana tidak? Selain tangan, mulutnya Lian bekerja dengan keras juga memberikan kenikmatan untuk Abel. Kau suka? Tanya Lian melirik Abel yang sedang menikmatinya. Abel mengangguk pelan. Lagi Tuan, lebih keras hisapannya. Jangan ragukan bagaimana skill Lian dalam hisap-menghisap. Dia sangat ahli dalam melakukannya. Abel keenakan, suka sekali dia jika Lian sedang hyper begini. Oh baby, kau sudah basah hem? Tanya Lian saat meraba yang di bawah sana. Sedari di mobil tadi Abel basah, tetapi Lian tidak tahu kalau Abel memang sangat mudah dalam horninya itu. Abel menatap Lian dengan tatapan yang penuh keinginan. Tuan, hisap lagi. Pinta Abel dengan manja. Memohonlah. Titah Lian, dia suka melihat wajah Abel jika memohon kepadanya. Dia suka bagaimana Abel yang merintih dan memelas minta dipuaskan. Tuan, aku mohon. Hisap dengan kuat. Aku ingin dipuaskan. Sialan. Tidak ada malunya wanita ini. Tetapi Lian suka. Dia dengan senang hati melakukannya. Abel mendongakkan kepalanya. Meski sakit tetapi kenikmatan harus tetap jalan. Wanita itu tidak bisa menahannya lagi. Ahah! Rasanya enak sekali. Asi Abel membuat Lian Jeti begitu bersemangat. Pria itu menarik rok Abel hingga ke atas. Wanita itu tersenyum melihat bagaimana tatapan Lian yang penuh dengan gairah. Pelan-pelan Tuan, kakiku masih sakit. Keluh Abel dan Lian dengan hati-hati membuka kaki Abel dan melepaskan celananya. Nakal sekali. Wanita ini benar-benar tidak membungkus guanya ini. Jari Lian mencoleknya dan menjilatnya. Enak sekali madu gurih ini. Abel semakin gairah dibuatnya. Adrenalinnya seolah berpacu dengan cepat melihat apa yang dilakukan oleh Lian. Tuan, aku ingin dicium. Pinta Abel dengan suara manja dan centilnya itu. Yang mana mau dicium? Atas atau bawah? Guys, Queen datanya sekarang habis buka puasa ya biar puasa kita tentram. Bab 108. Berikan apapun untukku. Lian semangat sekali. Pria itu bahkan tidak memberikan jeda nafas untuk Abel. Sampai suara petir terdengar hingga Abel dan Lian pun saling terdiam dan saling pandang. Sepertinya akan turun hujan. Gumam Abel mendengar suara geluduknya. Ya, hujan akan turun sepertinya. Abel teringat dengan Arfas. Anak itu sedang dijemput. Bagaimana jika hujan nanti turun mereka masih di perjalanan? Kalau hujan turun bagaimana dengan Ea? Tuan? Tanya Abel. Dia malah memikirkan Arfas. Lian pun berpikir begitu. Apalagi suara petir yang menggelegar begini. Baiklah, kalau begitu kita pulang saja. Abel pun setuju. Dia lebih mementingkan Arfas saat ini. Lian menghubungi Jeff terlebih dahulu. Ternyata di daerah sana sudah turun hujan. Sepertinya akan terjadi badai Tuan. Tuan tetap di sana. Jalan di sini ditutup. Jeff tidak bisa putar balik atau melanjutkan perjalanan membuat Lian sedikit khawatir dengan putranya. Baiklah, kabari jika jalannya sudah bisa dilewati. Lian memutuskan panggilannya. Pria itu menatap ke arah Abel. Kita juga tidak bisa pergi. Jalanan ditutup.
Daerah tempat yang Jeff lalui hujan sudah turun. Kata Lian menjelaskan membuat Abel semakin khawatir. Lian mendekat ke arah jendela. Benar saja hujan pun sudah turun dengan deras. Tolong hubungi Bibi Allah. Aku merasa khawatir sekali dengan Tuan Muda Ear. Kata Abel dan terlihat jelas wajah kekhawatirannya Abel. Lian mengangguk kecil. Pria itu segera menghubungi Allah dan menanyakan bagaimana kabar putranya. Saat terhubung, Bibi Allah menjelaskan saat ini Tuan Muda Ear sedang tidur. Dalam keadaan sudah kenyang karena tadi dia sudah menyusu karena diajak main dengan para pelayan. Katakan jika dia menangis mencari Abel. Ucap Lian lagi. Baik Tuan. Sebelum Lian memutuskan panggilan teleponnya, Bibi Allah sempat menghentikannya sejenak. Tunggu Tuan. Kata Bibi Allah dengan pelan. Ada apa? Tanya Lian lagi. Bibi Allah menjelaskan sesuatu. Wajah Lian seketika langsung berubah menjadi dingin. Lian menjauh dari Abel dan terlihat sangat serius sekali. Abel pun heran apa yang sedang mereka bicarakan. Hingga beberapa saat kemudian mereka sudah selesai bicara. Lian kembali kepada Abel dan berbaring di sebelah Abel. Bagaimana Tuan? Tanya Abel saat Lian memeluknya. Dia sedang tidur. Kita akan pulang jika hujan sudah reda. Ujar Lian membuat Abel mengerti. Abel menoleh kepada Lian. Pria itu memejamkan matanya sambil memeluk Abel dan menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Abel. Ada apa Tuan? Tanya Abel lagi. Lian tampak sangat berbeda sekali. Lian melihat Abel dengan tatapan yang berbeda. Aku menginginkanmu. Di kediaman besar Lian, para pelayan menatap ke arah Belvina yang sedang bersama dengan Arvas. Sudah habis waktunya Nyonya. Para pelayan menjaga Arvas dari Belvina. Itu perintah Lian. Belvina mendengus pelan. Melihat Arvas yang sedang tertidur. Aku akan datang lagi kapan-kapan. Ucap Belvina sambil berdiri dari sana. Maaf Nyonya. Tuan tidak mengizinkannya. Ini kesempatan pertama dan terakhir. Jelas kepala pelayan. Wajah Belvina tampak tak senang. Dia mendengus kasar. Silahkan Nyonya. Nyonya hanya meminta waktu 5 menit untuk melihat Tuan Muda Ea. Sambung kepala pelayan lagi. Hanya dia yang berani mengusir Belvina. Belvina menggeram rendah tapi dia berusaha untuk tenang dan tersenyum. Baiklah. Wanita itu pergi dari sana meninggalkan kamar Arvas. Tetapi dia menyeringai kecil saat keluar dari sana. Aku pasti akan mendapatkanmu kembali sayang. Batin Belvina sebab dia tidak akan rela Lian bersama dengan wanita manapun selain dirinya. Hanya aku yang boleh mendapatkannya dan hanya aku yang boleh hidup bersamanya. Wanita ini seperti tidak tahu diri sekali. Dia yang pergi tetapi dia juga yang tidak merelakan Lian dengan wanita manapun. Dengan langkah elegannya Belvina keluar dari sana. Tetapi sebelum itu dia menoleh ke arah pelayan yang mengantarkannya ke depan pintu. Di mana Bab Sister yang menjaga Ea? Tanya Belvina lagi. Abel maksud Nyonya? Tanya kepala pelayan. Belvina mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata wanita itu bernama Abel. Ya, di mana dia? Dia sedang pergi berobat bersama dengan Tuan. Nyonya. Mendengar itu Belvina mengeringitkan keningnya. Bagaimana mungkin Lian mau mengantarkan seorang Bab Sister untuk berobat? Kecurigaannya semakin kuat. Pasti ada sesuatu. Aku pernah bertemu dengan mereka di mall. Sepertinya hubungan mereka tidak hanya sebatas Bab Sister dan majikan saja. Setelah mengatakan itu Belvina pergi dari sana. Kepala pelayan yang mendengarnya pun terdiam memikirkan ucapannya Belvina. Itu tidak mungkin. Gumam kepala pelayan sambil berlalu dari sana. Belvina berdiri di ujung tangga. Dia akan bertekad kembali ke kediaman ini apapun caranya lagi. Sebelum wanita itu masuk ke dalam mobil, seseorang memanggilnya. Nyonya, kau tidak merasakan sakit di kakimu? Tanya Lian melihat Abel yang berada di bawah kungkungannya itu.
Abel menggelengkan kepalanya. Aku tidak bergerak, Tuan yang bergerak. Jetty tidak apa. Lian menganggukkan kepalanya. Dia kembali menindih Abel dan terus memacu tubuh wanita itu. Tuan. Abel mendesah pelan. Rasanya gairahnya semakin tinggi ditambah hujan di luar sana. Lian sengaja membuka tirai di kamar tempat mereka sedang bercinta hingga sensasinya semakin menantang. Lebih dalam, Tuan. Pinta Abel dan Lian semakin menghentakkannya dengan kuat sampai Abel meringis. Yah terus, enak banget. Rintih Abel merasakan bagaimana nikmatnya saat ini miliknya itu ditusuk dan terus dihentak-hentak hingga tubuhnya bergoyang. Lian semangat sekali. Beberapa hari ini dia dan Abel tidak bercinta. Aku ingin kau di atas, kata Lian yang merindukan goyangan maut dari Abel. Nanti jika aku sudah bisa bergerak. Ini saja terasa sedikit sakitnya, kata Abel yang tidak mau mengambil risiko lebih lagi. Lian memakluminya. Pria itu kembali menggoyangkan pinggulnya sampai Abel pun mendesis nikmat. Tuan, aku ingin mendengar suara desahanmu, pinta Abel sebab desahan dari mulut Lian dengan suara beratnya membuat Abel kian bersemangat lagi. Baby, milikmu selalu menjepit milikku. Abel mendesah dengan keras. Di villa ini hanya mereka berdua saja ada di sana. Tidak ada yang mendengar suara desahan mereka. Enak, Hem? Tanya Lian dan Abel menjawabnya dengan anggukan dan senyum mentelnya itu. Tuan, aku bosan dengan gaya ini. Keluh Abel tetapi dia tidak bisa bergerak lebih luas sebab kakinya masih sakit dan badannya juga masih terasa sakit. Ini saja dulu, aku bisa memuaskanmu meski dengan satu gaya. Kata Lian membuat Abel tertawa. Dia sangat percaya dengan kemampuannya Lian. Lian tidak pernah mengecewakannya. Baiklah tuanku tersayang. Mereka kembali sibuk bergumul hingga beberapa jam kemudian Abel dan Lian sama-sama merasa sangat puas sekali. Oh shit! Lian menembakkannya ke dalam. Meleleh dan Abel merasa lega. Luruskan kakimu, titah Lian sambil menarik kakinya Abel. Abel hanya menurut apa yang Lian perintahkan. Wanita itu tersenyum merasakan sesuatu di bawah sana. Geli-geli enak sebab sedang dijilat dengan lidahnya Lian yang begitu seksi. Setelah selesai Lian berbaring di sebelah Abel, mereka berdua saling berpelukan satu sama lain. Tuan, apakah Tuan tidak bosan denganku? Tanya Abel menoleh kepada Lian di sampingnya itu. Lian memandangi Abel. Kenapa? Kau sudah bosan bercinta denganku? Tanya Lian yang malah berbalik. Abel menggelengkan kepalanya. Mana ada dia bosan. Hanya saja Abel lebih suka tantangan baru. Bermain dengan pria lain contohnya. Itu hanya aku yang tahu. Kapan aku bosan atau tidak? Ujar Lian sambil mengusap lembut rambut Abel. Apa kau akan membuangku jika sudah bosan denganku, Tuan? Tanya Abel lagi. Kening Lian mengeringit. Kenapa Abel bertanya seperti itu kepadanya? Kenapa kau bertanya begitu? Tanya Lian penasaran. Abel menghendikan kedua bahunya. Tuan yang mengatakan dulu kepadaku. Jika sudah bosan, maka akan membuangku? Lian terdiam. Benarkah dia pernah mengatakan itu? Tetapi Lian lupa saking banyaknya yang dia ucapkan dengan kata-kata sarkasnya itu. Hem, nanti jika aku sudah bosan. Mendengar itu membuat Abel berdecak kesal dan Jetty cemberut karena Lian. Aku akan membuat Tuan tidak akan bosan denganku, kata Abel dengan penuh percaya dirinya. Kau cukup percaya diri. Tidak bisa dipungkiri. Sekeliling Lian banyak wanita cantik dan seksi, tetapi entah mengapa Lian lebih betah dengan Abel. Rasanya dengan Abel ada sesuatu yang sangat berbeda. Sensasinya sangat berbeda dari yang lain. Tuan! Panggil Abel lagi. Lian melirik ke arahnya, tetapi sebelum wanita itu bertanya Lian lebih dulu merendahkan tubuhnya untuk menikmati gunung kembarnya Sus Abel. Jika suatu saat nanti aku pergi, bagaimana dengan tuan muda ya?
Tanya Abel lagi. Mau kemana kau? Aku akan menarikmu dan menyeretmu ke kediamanku. Kau tidak bisa pergi sebelum aku yang mengusirmu. Jawab Lian dan jangan harap itu terjadi jika Abel inginkan. Abel mendesah pelan. Ada sesuatu di dalam hatinya yang membuat Abel Jetty sangat gelisah sekali. Wanita itu menggigit bibir bawahnya. Dia pun tidak tahu kenapa tiba-tiba saja dia Jetty sangat takut sekali. Bahkan dadanya saat ini terus berdebar dengan sangat kencang. Tidak, aku tidak sedih kembali ke sana. Batin Abel sambil melirik Lian. Pria ini adalah satu-satunya tempat yang aman bagi Abel saat ini. Tuan, aku ingin bayaran lain selain uang. Pinta Abel sebab Lian pernah berjanji untuk memberikan apapun untuknya. Apa? Katakanlah. Abel diam sesaat seolah sedang berpikir keras. Tidak, Jetty. Berikan aku uang yang banyak, Tuan. Lian menyeringai. Dia sangat tahu keinginan para wanita. Aku akan memberikannya dengan nilai fantastis untukmu. Follow IG, Queenry 19. Bab 109. Selain donatur dilarang mengatur. Abel hanya bisa sabar saja saat melihat betapa kekanak-kanakannya Lian. Lihatlah sekarang pria ini tampak sangat manja di tubuhnya. Mau cium, mau peluk. Manja sekali. Abel hanya bisa diam sambil mengusap-usap rambut Lian. Jangan dihabisin, Tuan. Kata Abel memperingati Lian dan ini sudah peringatan yang kesekian kalinya. Lian mendongakkan kepalanya melihat Abel. Kenapa kau sangat berisik sekali? Tanya Lian dengan kesal. Mengganggu kesenangannya saja Abel ini. Abel mendengus pelan. Bagaimana tidak berisik kalau jatahnya Arvas juga akan dihabiskan oleh Lian. Nanti Tuan Muda tidak dapat minum kalau Tuan habiskan. Kau tegur Abel lagi. Kali ini lebih lembut agar Lian mau mendengarkannya. Lian pun akhirnya sadar. Pria itu dengan terpaksa menghentikan kegiatannya. Asimu cepat berairnya. Jetty sebentar lagi juga penuh. Abel pun tahu itu, tetapi tetap saja untuk berjaga-jaga. Kita Jetty pulang? Tanya Abel melihat ke arah luar jendela. Sepertinya hujan juga akan reda. Jika hujan reda Arva saja yang kesini. Ucap Lian membuat Abel pun mengangguk kecil. Lian sedang tidak ingin diganggu. Dia sekarang sudah tercandu-candu dengan sus Abel. Pria itu pun bangkit dari atas tubuh Abel lalu segera pergi mengambil ponselnya untuk menghubungi Jeff. Jeff, bawa saja Arvas kemari. Hujan juga sudah mau reda. Ucap Lian membuat Jeff pun mengerti di seberang sana. Baik, Tuan. Jeff tiba di kediaman Lian langsung menghampiri Arvas yang sedang bersama dengan Bibi Ala. Ala, siapkan semua keperluannya Arvas dan Abel. Titah Jeff membuat Bibi Ala mengerti. Sambil menunggu Bibi Ala mempersiapkan semuanya. Kini Jeff duduk sambil memangku Arvas. Nanti kamu bikin sus kamu itu tidak bisa bersama Tuan, oke? Jeff malah mempengaruhi Arvas. Mungkin jika Arvas bisa bicara dia akan marah karena Lian sudah membawa sus kesayangannya sehari penuh ini. Arvas merengek. Sepertinya dia sudah rindu sama susnya itu. Jeff pun mencoba menenangkan. Ternyata mengurus bayi cukup sulit. Tetapi Jeff sabar mengurus Arvas. Saat itu, dia melihat seseorang sedang bekerja. Tatapannya sangat dingin kepada wanita yang penuh luka itu. Kau ingat, jangan mengulangi kesalahan lagi. Ucap Jeff memberikan peringatan kepada Farah. Farah mengangguk patuh. Baik, Tuan. Jeff memperhatikan bagaimana Farah bekerja. Kepala pelayan pun memanggil Farah untuk segera membantu di dapur. Tuan. Sapa kepala pelayan kepada Jeff yang ada di sana. Apa semua bekerja dengan baik? Tanya Jeff kepada kepala pelayan. Ya Tuan, saya sudah pastikan tidak ada lagi kesalahan kedua kalinya. Ucap kepala pelayan sambil menundukkan kepalanya. Jeff mengerti. Baiklah, jika terjadi lagi, kau sekali yang akan terkena hukumannya. Kepala pelayan hanya bisa mengangguk sambil menelan salivanya saja.
Memang bekerja di sini harus kuat mentalnya. Tuan, tadi Nyonya Belvina datang. Ucap kepala pelayan memberikan informasi kepada Jeff. Wanita itu, mau apa dia ke sini? Tanya Jeff tak senang. Dia ingin melihat Tuan Muda Arvas. Tuan. Jeff menghela nafas pelan. Kepala pelayan juga mengatakan jika kalian sudah tahu. Lain kali jangan izinkan dia masuk ke kediaman ini. Titah Jeff membuat kepala pelayan mengangguk patuh. Baik Tuan. Bibi Ale datang sambil memegang barang-barang bawaannya. Jeff menyerahkan Arvas kepada Bibi Ale dan membawa barang-barang semuanya pergi. Mereka pun pergi bersama menuju villa. Diam-diam kepala pelayan pun teringat dengan ucapannya Belvina. Apa benar jika Abel begitu? Gumam kepala pelayan. Tetapi selama ini Abel hanya bekerja dengan baik. Tidak ada masalah. Kepala pelayan menggelengkan kepalanya dengan pelan. Wanita tua itu segera masuk ke dapur memeriksa semuanya. Sedangkan di dalam mobil, Arvas terus menangis. Apa dia terus menangis sepanjang hari? Tanya Jeff melirik ke arah Arvas dan Bibi Ale yang ada di belakang. Tuan muda menangis saat bangun tidur tadi, Tuan. Biasanya dia menyusu kepada Abel saat bangun tidur. Mungkin aneh saja karena dia kehilangan Abel. Jelas Bibi Ale dan Jeff pun paham. Jangankan Arvas. Mungkin jika dia bersama dengan Abel, maka dia juga akan minta menyusu saat bangun tidur dengan wanita itu. Memang gunung kembarnya sangat-sangat candu. Ingin lagi Jeff menyesapnya dengan kuat. Membayangkan saja sudah membuat Jeff membesar di bawah sana. Apalagi wanita itu memang sengaja tidak memakai dalaman. Wanita itu, apa yang dia lakukan sampai aku terus menginginkannya? Sedangkan di villa, Lian sudah tertidur di dalam pelukan Abel. Wanita itu melihat Lian yang sudah nyenyak. Wah, ada kesempatan nih. Gumam Abel sambil tertawa dalam hatinya. Saat dia memeriksa ponselnya, ada pesan juga dari Tuan Duk. Terlihat Tuan Duk yang menghubungi Abel. Duh Tuan, kakiku sakit. Jetty belum bisa kemana-mana. Kata Abel membalas pesan Tuan Duk. Di sana, Tuan Duk sedang berdiskusi dengan asistennya. Ponselnya berbunyi dan langsung melihat siapa yang menghubunginya. Sika, wanita nakal itu. Tuan Duk membalas pesannya Abel. Sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Bayangan di dalam kolam renang itu terus berbayang di dalam kepalanya. Terus teringat dengan Abel. Abel juga sama, senyum-senyum sendiri dia. Suka dia jika dengan Tuan Duk. Setelah aku sembuh, kita bertemu. Itu balasan terakhir yang Abel balas. Tuan Duk tidak lagi membalas pesan Abel dan wanita itu juga sibuk dengan ponselnya. Ting! Satu pesan masuk. Abel pikir Tuan Duk yang membalas pesannya lagi. Tetapi salah, ternyata Dr. Dyson yang menghubunginya. Pria itu. Gumam Abel. Ternyata terlihat polos tetapi Dr. Dyson ini tidak polos. Dia ternyata pemain juga. Abel harus pandai bermain dengannya. Wanita itu membalas pesan Dr. Dyson. Apa kakimu masih sakit? Tanya Dr. Dyson di pesan singkatnya. Abel pun pura-pura mengeluh. Dia mengatakan sakit dan inilah. Itulah. Walau memang sakit, tetapi tidak selebay yang dia katakan. Biasalah modusnya sangat banyak sekali. Di sana Dr. Dyson memberikan apa saja yang harus Abel lakukan. Dia tidak boleh ini dan itu. Dr. Dyson senyum-senyum sambil berkirim pesan kepada Abel. Pria itu merasa nyambung dengan wanita cantik itu. Kembali otaknya teringat dengan milik Abel. Gila bulunya juga tampak lebat. Diam-diam membayangkan itu yang di bawah pun membesar. Apalagi dadanya jika dipegang pasti tangannya. Karena senyum sendiri sampai tidak sadar jika temannya yang ada di meja makan melihat dokter yang biasa dingin itu Jetty senyum-senyum begitu. Dok, aman? Tanya mereka kepada Dr. Dyson. Dr. Dyson langsung berdehem dan memasang wajah dinginnya lagi lalu beranjak dari sana. Dia apaan? Kenapa dia senyum begitu? Gila sepertinya. Dr. Dyson pergi ke ruangannya. Dia tidak tahan untuk tidak melihat Abel. Meski gengsi,
Dr. Dyson berpura-pura ingin melakukan video call dengan alasan ingin melihat kaki Abel. Sedangkan Abel bersama dengan Lian. Bagaimana dia mau melakukan video call? Duh, kenapa sekarang sih mintanya? Gumam Abel dengan pelan. Wanita itu melihat Lian yang menempel di tubuhnya. Mana mau lepas tuannya ini? Abel pun beralasan jika dia sedang sibuk, jadi tidak bisa melakukan video call. Malam nanti saja ya, Dok, kata Abel. Suka dia. Abel pun membayangkan seberapa besar Johnny-nya Dr. Dyson. Pasti besar, gumam Abel dengan seringainya. Dr. Dyson pun tidak masalah. Untuk itu Abel memberikan foto kakinya yang terlihat baik-baik saja. Dr. Dyson menelan salivanya dengan susah payah saat Abel memperlihatkan kaki mulusnya yang putih bersih. Tergodalah sana dokter tampan itu. Duh, banyak banget sih ternakanku, gumam Abel dengan tawanya. Abel menutup mulutnya saat Lian terbangun. Pria itu memandang Abel. Aku akan menusukmu jika menggangguku dengan suaramu ini, baby. Lian melumat bibir Abel. Bisa-bisanya dia mengatakan itu saat bangun tidur. Abel mengusap lembut kepala Lian dan menepuk pelan punggungnya sampai pria itu kembali tertidur. Duh, bayi besar ini, gumam Abel dengan pelan. Bunyi ponselnya kembali terdengar. Ada pesan masuk dan Abel pikir itu dari Dr. Dyson. Tetapi sayangnya bukan. Dari nomor tak dikenal. Wanita gila yang bermain dengan banyak pria. Abel menelan salivanya dengan susah payah. Siapa ini? Kenapa dia bisa tahu? Apakah dia orang yang mengirim fotoku dengan Tuan Duk kemarin? Batin Abel mengingatnya, tetapi nomornya berbeda. Abel tidak mau balas. Entah siapa orang itu. Sepertinya hanya orang iseng. Abel segera blokir nomornya dan mematikan ponselnya. Takut dia. Siapa dia? Kenapa dia bisa tahu? Batin Abel lagi. Meski dia tidak peduli, tetap saja dia takut. Entah siapa yang mencoba menakutinya membuat Abel kesal. Biarin aja. Gak peduli juga. Tetapi satu sisi dia tidak boleh pergi. Dia harus mengumpulkan banyak uang sebelum Lian membuangnya. Ya, Tuan Duk juga salah satu asetku. Tuan Lian dan Tuan Jeff. Jeff juga tidak boleh gratisan. Pria itu juga harus bayar. Realistis saja. Abel meski dia suka sana-sini tetap saja dia mau punya banyak uang. Kita bisa melakukan apapun jika ada uang. Malah sekali Abel meladeni orang seperti itu. Pusing Abel. Mending dia sibuk mengurus para bayi-bayi manjanya itu. Sebentar lagi rajanya datang. Kesayangan Abel. Selain donatur tidak boleh mengatur, ucap Abel dengan sombongnya. Follow IG, Queenry 19. Bab 110, kesombongan yang benar. Mereka kini tinggal bertiga di villa untuk malam ini, besok akan kembali ke kediaman. Lihatlah, dia bahkan terus memandangiku. Ucap Abel melihat ke arah Arfas yang masih terus memandang Abel sambil menyusu dengan susnya itu. Lian memperhatikan Arfas, sepertinya memang tidak bisa jauh si kecil ini dengan Abel. Kau sangat tahu mana yang enak ya? Ucap Lian mencubit pelan pipi Arfas. Sama halnya seperti dadinya. Sangat pandai memilih yang terenak. Aku akan bekerja sebentar. Ucap Lian mengatakannya kepada Abel. Abel menganggukkan kepalanya. Wanita itu terus menyusui Arfas. Abel memainkan ponselnya lagi. Dia bodoh amat dengan pesan-pesan yang masuk ke ponselnya. Ada nomor yang tak dikenal dan beberapa lagi. Tapi nomor yang terakhir membuat Abel sangat muak. Dia mengangkatnya dan langsung memakinya. Apa kau memang suka mengusik orang, ha? Bentak Abel sehingga membuat Arfas jadi terkejut. Abel seketika mengusap lembut punggung Arfas membuat anak itu kembali nyaman. Bel, ini aku. Ucap seseorang di seberang sana. Abel diam sambil memikirkan suara siapa ini. Teringat dia pun langsung membola matanya. Sel Selina? Dari mana kamu tahu nomorku, Sel? Tanya Abel dengan kening yang mengkerut. Dari Biala. Aku berusaha mendapatkan nomormu untuk mengatakan sesuatu, Bel.
Abel mendengus pelan. Padahal Abel sudah katakan untuk tidak memberikan nomornya kepada siapapun. Sepertinya Abel harus mengganti nomor ponselnya lagi. Ada apa, Sel? Apa yang mau kamu katakan? Tanya Abel lagi, dari nada suara sepertinya sangat serius. Aku mencoba menghubungimu, tapi kau tidak aktif-aktif. Aku akhirnya meminta kepada Biala. Abel mengangguk paham. Dia pun tidak masalah jika Selina yang meminta nomornya. Selina sepupu sekaligus teman baiknya. Jadi Abel tidak masalah. Ada apa? Tanya Abel lagi. Gawat, Bel. Paman pergi ke kota mencarimu. Ucap Selina dengan suara yang berbisik-bisik seolah takut kedengaran suaranya oleh orang lain. Hah? Mau apa lagi orang tua itu? Apa tidak puas dengan uang yang kukasih? Tanya Abel dengan heran dan cukup kesal. Ada saja masalah setiap harinya. Nah itu dia, Bel. Kamu tahu sendiri papamu seperti apa. Pokoknya dia tidak akan melepaskanmu. Begitu katanya. Ucap Selina dengan nada khawatir. Abel merasa khawatir juga. Wanita itu tampak panik dengan wajahnya yang memucat. Tetapi dia gak tahu aku di mana kan? Tanya Abel lagi. Selina menggeleng di seberang sana. Tidak, tapi dia mencari Bibi Alo untuk membawamu pulang. Jelas Selina membuat Abel takut. Bel, sebenarnya kalau paman tidak jadi membawamu pulang maka... Selina diam sesaat membuat Abel penasaran. Memangnya kenapa? Tanya Abel penasaran. Wanita itu menunggu jawaban dari Selina. Aku yang akan diseretnya, Bel. Abel terkejut. Tetapi dia juga merasa kasihan dengan Selina. Selina teman baiknya. Papanya yang biadab itu memang sangat-sangat keterlaluan. Kenapa dia membuat orang lain jadi kesusahan? Menyebalkan sekali. Kamu sih, kemarin diajak pergi gak mau. Abel jadi kesal sendiri. Kemarin dia sibuk mengajak Selina, tetapi wanita itu tidak mau. Alasannya inilah itulah. Jadi lihatlah sekarang, dia juga yang kesusahan akhirnya. Bibi Ala akan pulang nanti kau ikut saja dengannya. Kata Abel memberikan solusi. Tidak bisa, Bel. Papamu sudah merencanakan sesuatu. Sambung Selina. Abel jadi khawatir dengan Selina. Bukannya aku tidak mau. Kamu tahu sendiri mamaku sakit-sakitan. Tapi sudah tiada sekarang. Jadi aku bisa pergi. Hanya saja, paman mengatakan jika aku berani kabur, maka kakiku akan dipotong olehnya. Papamu itu, aku tidak berani, Bel. Abel juga takut. Mau menolong tidak bisa. Kamu bertahan dulu. Aku akan memikirkan caranya. Selina mengangguk paham. Mereka sama-sama berpikir untuk keluar dari masalah ini. Saat Abel ingin pergi dulu, Selina juga yang membantunya. Tetapi sekarang saat Selina dalam masalah, karena dirinya Abel juga tidak tinggal diam saja. Sel, bagaimana jika kamu kabur? Tanya Abel lagi. Ini solusi yang terbaik untuk mereka berdua. Kemana, Bel? Aku tidak tahu mau kemana. Dan lagi, kampung ini sudah dikepung oleh orang-orangnya juragan. Jelas Selina. Dia tidak bisa rasanya untuk pergi begitu saja. Nah, begini saja. Kamu bertahan dulu untuk sementara waktu. Kamu harus lihat-lihat situasi. Jika sudah pas waktunya kamu bisa pergi. Tapi jangan sampai ketahuan oleh mereka. Jelas Abel dan dia yakin Selina pasti bisa. Ya tapi mau kemana, Bel? Kata Selina lagi. Dia tidak tahu mau kemana. Tidak ada temannya dari kota. Aku akan memberikanmu uang untuk pegangan. Setelah berhasil kabur kita pikirkan caranya. Yang penting kabur aja dulu yang jauh banget. Saran Abel lagi. Selina merasa tidak enak menyusahkan Abel. Tetapi Abel tipe teman yang setia dan dia juga tahu seperti apa Selina. Bel, kamu yakin? Kamu ada uang memangnya? Tanya Selina karena memang dia dan Abel jarang kontakan semenjak Abel sudah pindah. Abel mendengus pelan. Jangan meremehkanku ya.
Aku bahkan bisa jadi juragan sapi dan kambing di sana. Sombongnya dengan tawa kecil. Selina juga ikut tertawa mendengar candaan Abel. Syukurlah Abel tidak sombong setelah pergi dari kampung terkutuk ini. Aku akan memikirkan caranya. Terima kasih untuk bantuannya, Bel. Aku tutup dulu ya, takut ketahuan. Ujar Selina dan Abel pun paham. Baiklah, hati-hati. Kirimkan nomor rekeningmu dan aku akan memberikan uang untuk peganganmu. Selina sangat-sangat berterima kasih kepada Abel. Setelah selesai berteleponan, wanita itu pun terdiam. Abel merasa resah dan gelisah. Bagaimana jika nanti papanya datang dan menariknya pulang ke kampung? Tidak, tidak. Aku tidak mau pulang ke sana. Bayangan-bayangan yang sangat mengerikan itu terlintas di kepalanya membuat Abel sangat jijik melihatnya. Sungguh memalukan sekali. Tidak sudi aku kembali ke sana. Lebih baik dia mengadi di kediaman Lian dan Jeti pemuas tuannya daripada harus kembali ke kampungnya. Abel tersadar saat Arvas menggigit gunungnya yang kecil itu. Wanita itu tersenyum memandangi Arvas. Sepertinya dia tidak suka kalau Abel termenung. Susu lagi. Nanti habis diminum sama dedi kamu. Ucap Abel dengan lembut. Baru beberapa jam tidak bertemu dengan Arvas sudah sangat rindu sekali. Bagaimana beberapa hari atau Abel tidak menjaganya? Sama sus Abel terus ya. Bisik Abel memandangi wajah tampannya Arvas. Betapa sayangnya Abel dengan Arvas. Arvas malah tertawa membuat Abel juga tertawa. Lian masuk ke dalam kamar Abel sambil membawakan buah untuknya. Bukannya tuan mau kerja? Tanya Abel melihat bagaimana Lian datang dan duduk di sampingnya. Makanlah. Titah Lian sambil menyuapkan Abel. Melihat susnya makan, Arvas juga mau makan. Lian memberikan buah apel di tangan Arvas. Aku bosannya jadi suka-suka aku saja. Ujarnya dengan sangat sombong. Abel langsung memandangnya dengan sinis. Sombong sekali pria satu ini. Tetapi kesombongannya setara dengan apa yang dia katakan. Tuan, kenapa kita tidak tinggal di sini saja? Aku akan mengurus tempat ini dan bekerja di sini juga tidak apa. Ucap Abel sebab tempat ini sangat nyaman. Mereka juga bisa bebas jika di sini. Kau mau villa ini? Tanya Lian lagi. Abel menganggukkan kepalanya. Dia suka dan dia mau. Boleh? Tanya Abel dengan senyum manisnya. Goda-goda dikit biar Lian mau memberikannya. Baiklah. Aku akan memberikan villa ini untukmu. Ucap Lian membuat Abel terkejut. Yang benar saja Lian mau memberikannya cuma-cuma kepada Abel. Sebuah villa dan ini bisa dikatakan villa mewah. Jika Abel yang membelinya mana mungkin sebab pasti banyak uang yang mau dikeluarkan. Tetapi Lian, dengan santainya pria ini mau memberikannya. Hanya saja Abel masih belum percaya. Yang benar saja Tuan. Tuan tidak bohong kan? Tanya Abel dengan mata yang menyipit menatap ke arah Lian. Lian mendengus pelan. Sejak kapan aku berbohong? Itu bukan tipeku. Jawab Lian dengan malas. Tidak percaya sekali Abel dengannya. Lian tidak semiskin itu. Wajah Abel sangat-sangat sumringah sekali mendengar jawaban dari Lian. Dia tidak sabar tempat ini akan menjadi miliknya. Tapi benarkan jadi punya aku? Tanya Abel sekali lagi. Tapi tidak gratis. Jawab Lian dengan seringai. Lian tidak akan mudah memberikan sesuatu jika tidak ada imbalan. Jelas saja dia sangat pelit dalam hal itu. Ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Abel yang kini mendengus kesal, padahal Lian tadi sudah mengiyakannya dan sekarang malah meminta bayaran. Jika mahal maka Abel akan membeli rumah sendiri saja. Katanya mau kasih, tapi kenapa ada bayarannya? Tanya Abel dengan protes. Kesal sekali dia dengan Lian. Lian menghendikan kedua bahunya. Ya terserah denganmu, mau atau tidak. Tapi jika kau ingin tahu, villa ini harganya hampir triliunan. Jawab Lian membuat mata Abel langsung terbelalak kaget.
Villa macam apa yang harganya triliun? Itu sangat banyak sekali uangnya. Abel menelan salivanya dengan susah payah. Dia tidak akan bisa membeli tempat seperti ini. Jadi aku harus membayar dengan harga triliunan tuan? Atau setengah harga? Diskon 50%? Tanya Abel lagi. Bodoh sekali wanita ini. Lian menjentik pelan kening Abel, membuat wanita itu mengadu sakit. Is, sakit tahu. Protesnya sambil mengusap lembut keningnya. Tentu saja tidak. Uangku sangat banyak dan tidak perlu uangmu yang suprit itu. Astaga, betapa sombongnya pria ini. Abel kesal dengan kesombongannya, tetapi memang benar. Uang Abel baru seuprit, tidak ada apa-apanya dari Lian. Jadi mau bayar pakai apa? Tanya Abel dengan ketus. Wanita itu memperhatikan Lian. Dari seringainya sepertinya Abel tahu. Otak mesum bajingan cabul ini sangat-sangat mudah ditebak. Tetapi Abel tidak mengatakannya. Dia menunggu Lian sendiri yang menginginkannya dan mengatakan keinginan yang sudah Abel tahu jawabannya. Lian menunduk dan membisikkan sesuatu di telinganya. Dengan tubuhmu. Follow IG, Queenry 19. Bab 111. Sampai kau pingsan. Abel sudah tahu apa keinginan Lian. Sudah ditebaknya dan benar saja keinginan Lian ini sudah Abel ketahui. Tubuhku ini. Apa tuan tidak bosan? Tanya Abel dengan senyum menggodanya. Lian menyeringai. Entah mengapa dia tidak pernah bosan dengan Abel. Ingin selalu menikmati tubuh Abel yang begitu menggoda ini. Menurutmu jika aku menginginkannya apakah aku bosan? Tanya Lian balik. Abel tersenyum. Tetapi hatinya juga sangat senang saat Lian memberikannya villa ini untuknya. Abel mengusap lembut dada bidang Lian dan mengedipkan sebelah matanya. Malam ini kita menginap di sini? Tanya Abel lagi. Jelas saja, kita akan di sini sampai besok. Seperti sudah terkoneksi, mereka berdua isi kepalanya benar-benar sama saja. Kau harus memberikan bayaran lebih tuan. Aku sedang sakit saja masih bisa kau nikmati. Lian tidak menjawab dan dia tahu apa yang Abel inginkan. Pria itu mencium bibir Abel dan mengecupnya dengan lembut. Aku sangat tahu apa yang kau inginkan, baby. Misik Lian dengan sebelah mata yang terkedip. Lian dan Abel memang sama-sama nakal. Mereka berdua memang suka saling menggoda satu sama lain. Kau sungguh menggoda. Lian mengecup bibir Abel lalu beranjak dari sana ke kamar mandi. Sedangkan Abel hanya terkekeh saja melihat bagaimana tingkah Lian ini. Dia selalu puas dengan pelayananku. Batin Abel dengan seringainya. Abel harus memanfaatkan sedikit banyaknya waktu untuk masa depannya juga. Abel menatap ke arah Arfas. Ternyata anak ini diam-diam tidur. Abel melepaskan asinya dan menarik selimut menutupi tubuh Arfas. Bobok ya sayang. Bisik Abel dengan lembut di telinga Arfas. Rindu sekali Abel. Abel harap bisa menjaga Arfas hingga anak itu besar nanti. Abel turun dari lanjangnya. Meski wanita itu merasakan sakit di kakinya, tetapi untung saja sudah membaik. Ingat, sus Abel ini hanya terpeleset, bukan cacat. Jadi dia bisa jalan meski pincang. Abel membuka pintu kamar mandi. Sengaja tidak dia tutup agar jika Arfas menangis dia masih bisa mendengar tangisnya Arfas. Abel mendekat kepada Lian yang sedang mandi. Padahal pria itu sudah mandi tadi, tetapi masih mandi lagi. Ternyata saat dilihat dia main sendiri, Abel melihatnya dan malah menyeringai. Apa tuan tidak ingin memasukkannya ke dalam punyaku? Kenapa main sendiri? Tanya Abel melihat Lian yang sedang memainkan si boy. Lian berbalik badan dan melihat Abel. Ternyata wanita itu sudah ada di kamar mandi. Kakimu sudah membaik? Tanya Lian dan Abel hanya tersenyum. Dia mendekat kepada Lian dan memeluk pria itu. Air yang mengalir dari shower di atas kepala Lian membasahi tubuh mereka berdua. Masih sakit, tapi sakitnya akan berkurang jika bersama tuan. Pandai sekali wanita ini. Lian menyeringai melihat bagaimana tingkah Abel yang sangat menggemaskan ini. Kau ternyata sangat pandai sekali. Misik Lian di depan wajah Abel.
Abel terkekeh pelan. Wanita itu menatap Lian dengan senyum yang menggoda.